Sahabat Retimes, diperingati di seluruh dunia tiap tanggal 8 Maret di setiap tahunnya, Hari Perempuan Internasional tahun ini mengusung tema inovasi dan teknologi untuk kesetaraan gender. Mengutip UN Women, salah satu entitas PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena adanya kesenjangan gender yang terjadi pada perempuan terhadap akses teknologi. Representasi mereka yang kurang dalam sains, teknologi, engineering, and math, serta karir di bidang teknologi digital menjadi penghalang utama bagi partisipasi mereka dalam desain dan tata kelola teknologi. Di Indonesia, peringatan Hari Perempuan Internasional diwarnai dengan unjuk rasa massa perempuan yang tergabung dalam koalisi sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, selain berorasi menyampaikan aspirasi, meminta Ketua DPR Puan Maharani untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT, pengunjuk rasa membentangkan spanduk besar bertuliskan 1000 perempuan mencari Mbak Puan, segera sahkan RUU PPRT, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Diangkatnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR pada Oktober 2019 lalu sempat memberikan angin segar pada pergerakan kelompok perempuan yang senantiasa mendorong adanya perwakilan perempuan di ruang-ruang politik strategis. Namun, jika dilihat, harapan-harapan perempuan yang dititipkan pada seorang Puan Maharani nampaknya belum terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dengan melihat lambatnya pengesahan sejumlah undang-undang yang pro terhadap perlindungan perempuan. Dalam kacamata para pengamat politik, hal ini bukanlah hal yang mengejutkan ketika para perempuan yang berhasil duduk di kursi politik Indonesia nampak tidak dapat memberikan kontribusi lebih. Karena ketika mereka mencalonkan menjadi wakil rakyat melalui jalur partai politik, mereka tidak dibekali dengan pendidikan politik yang cukup. Pengamat politik Ujang Komarudin dalam wawancaranya bersama Retimes mengungkapkan bahwa partai politik hari ini masih sangat pragmatis dalam memandang perempuan. Dalam tahap pencalonan, perempuan masih dipandang sebagai pelengkap administrasi saja. Jikalaupun ada yang benar-benar diutamakan, hal tersebut kembali pada apa yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti modal, popularitas, serta jaringan keluarga yang mendukung. Meskipun mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk duduk di kursi legislatif maupun eksekutif, sehingga wajar saja ketika lolos mereka tidak mampu memberikan kontribusi untuk melahirkan sebuah kebijakan yang pro perempuan, seperti misalnya mendorong kebijakan agar perempuan mendapatkan upah layak seperti laki-laki. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, rata-rata laki-laki di Indonesia memperoleh upah sebesar Rp18.261 setiap jamnya di tahun 2022. Jumlah tersebut jauh lebih besar ketimbang rata-rata upah perempuan yang hanya mencapai Rp16.056 per jam. Hal ini bukan tanpa alasan. Ada 64% perempuan yang bekerja di bidang informal dan hanya 35% yang bekerja di bidang formal. Di sisi lain, 56% laki-laki bekerja di sektor informal berbanding 44% yang bekerja di sektor formal. Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandari kepada Retimes mengungkapkan bahwa selain upah yang kecil, di sektor informal perempuan juga minim akan perlindungan. Hal inilah yang menurutnya menjadi alasan mengapa Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT harus segera disahkan. Selanjutnya, selain sektor ekonomi adalah sektor kesehatan dan sosial. Seperti yang diketahui, pernikahan dini di Indonesia menjadi fenomena yang tak kunjung usai. Di sejumlah wilayah di Indonesia sendiri, pernikahan dini menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan sepanjang tahun 2022 terdapat 50.673 dispensasi atau permohonan pemberian izin terkait pernikahan dini. Selain berpotensi merenggut kemerdekaan belajar anak, pernikahan dini juga berakibat fatal bagi perempuan di mana organ reproduksi belum cukup matang. Dokter spesialis kandungan Kevin Tali kepada Retimes mengungkapkan bahwa usia ideal bagi seseorang
untuk hamil ialah berusia 20 hingga 35 tahun. Di bawah itu, resiko kematian ibu dan anak akan sangat tinggi. Pernikahan dini membuat calon ibu rentan akan penyakit seperti HIV, anemia pada masa kehamilan, infeksi, hingga pendarahan saat persalinan. Sahabat Retimes, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa baik dulu dan sekarang, posisi perempuan dan tuntutan perempuan akan kesetaraan gender memang masih penting untuk didengungkan. Karena kenyataan yang terjadi, bias gender antara laki-laki dan perempuan masih berlangsung secara nyata, melihat berbagai persoalan di atas yang telah dikemukakan. Perempuan harus berani mengambil pilihan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan bagi lahirnya dunia yang inklusif untuk semua. Karena mustahil bicara keadilan tanpa adanya kesetaraan.